Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pemirsa dapat berjumpa dengan Anda kembali tetap di program Tamu Hari Ini. Kalau kita bicara mengenai Yaman yang dahulu sangat berbeda dengan Yaman sekarang, penuh dengan konflik, saat ini penuh dengan perang. Kalau kita menelusuri sejarah panjang tentang akar dan ilmu pengetahuan tentang Islam, atau banyak masyarakat dan ribuan orang banyak mempelajari Islam di negara Ratu Balkis tersebut. Kemudian di studio hari ini sudah hadir bersama saya dua tamu saya yang paling istimewa, yaitu Bapak Kiai Haji Yakhsyaullah Mansur MA sebagai Ketua STSQ Abdullah Ibnu Mas'ud Online, beserta dengan Bapak Ustadz Lili Solehudin MPDI selaku mantan Mudir Ponpes Al-Fatah Lampung. Kita akan berbicara mengapa banyak masyarakat dan warga kemudian berbondong-bondong mempelajari Islam di Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Pak Kiai sehat juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ke Pak Kiai Yakhsyaullah Mansur dulu. Ya. Bolehkah saya memanggil dan Pak Kiai saja? Boleh begitu. Boleh. Ya, oke. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, mengapa saat ini masih menjadi pilihan bahwa negara Yaman ini adalah negara yang paling banyak dipilih untuk mempelajari Islam? Ribuan orang berbondong-bondong untuk mempelajari Islam di sana, Pak Kiai. Sebetulnya kalau dianggap paling banyak sih kurang tepat ya. Karena sampai sekarang itu ada minimalnya 4 daerah tujuan pendidikan di Timur Tengah dari Indonesia ini. Yang terbanyak masih di Mesir. Di Mesir. Kemudian yang kedua mungkin di Yaman. Kemudian yang ketiga di Sudan, dan yang keempat di Arab Saudi. Kemudian setelah itu menyebar ke negeri-negeri yang lain. Nah, kenapa? Kalau Mesir memang di sana ada universitas yang terkenal ya, Al-Azhar. Sementara kalau di Yaman ini minimalnya ada 4 alasan atau bahkan 5 alasan kenapa pelajar Indonesia lebih memilih ke Yaman, dan saya sendiri juga pernah belajar di sana. 4 bulan ya Pak Kiai di sana. Tidak, dan itu pun beasiswa. Nah, salah satunya ini nih. Baik. Jadi salah satunya itu karena memang di Yaman itu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memang menawarkan gratis tanpa biaya. Sebetulnya ini yang membuat kita iri. Negara Yaman negara yang mungkin dikatakan sangat miskin di Timur Tengah, tapi dapat memberikan beasiswa sebanyak itu ke pemuda-pemuda atau remaja-remaja muslim dan muslimat yang ingin belajar di sana. Boleh tahu Pak Kiai, dalam 1 semester mereka memberikan, atau dalam 1 tahun lah, tahun ajaran mereka memberikan berapa ratusan beasiswa? itu. Ratusan, hampir dikatakan tidak terhitung. Dan itu bukan hanya dari Indonesia saja. Berbagai negara, berbagai negara, bahkan dari Amerika, kemudian dari Inggris, dari Rusia, itu banyak sekali. Bahkan dari negara-negara Arab sendiri, yang saya tahu itu, mereka mengambil beberapa ilmu, bukan ilmu agama. Kalau mereka belajar di Yaman itu ilmu-ilmu umum, misalnya fakultas kedokteran, itu ada yang mahasiswa yang dari Arab Saudi, kemudian bahkan dari Palestina, banyak sekali itu. Jadi pertama mungkin salah satunya karena memang mereka menawarkan beasiswa. Itu. Nah, kemudian yang kedua memang alasan akidah. Karena memang Yaman itu adalah tempat asal dari para sahabat. Banyak para sahabat yang itu asalnya dari Yaman. Kita sebutnya misalnya Abu Hurairah. Bagi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu dari Yaman. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari sebagai tokoh yang pembela dari Sayyidina Ali, itu dari Yaman. Kemudian Ammar bin Yasir sebagai sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun yang pertama kalau Islam juga dari Yaman. Banyak sekali. Jadi mereka kalau mungkin menurut Imam mengharap berkah dari para sahabat. Bahkan sebetulnya muslimin ini datang itu dari Yaman. Kalau kita bicara soal secara panjang soal Yaman ini. Jadi ketika Saddul Ma'arif, bendungan Ma'arif itu hancur atau karena banjir bandang jebol, kemudian orang-orang Yaman itu
pindah, eksodus. Tidak dikatakan hijrah ya. Kalau hijrah itu kan landasan agama. Jadi untuk mencari tempat mana kira-kira yang pas untuk mereka, maka dipilihlah kota Yathrib yang kemudian menjadi kota Madinah. Baik. Di Yathrib itu berkembang mereka menjadi dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Baik. Dua suku inilah yang nantinya akan menerima Islam di Madinah. Bahkan mereka menjamin kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Jadi itu kalau pada masa Rasulullah SAW. Bahkan kalau sebelumnya, seperti tadi Mbak yang katakan sebagai negeri Ratu Balkis atau negeri Sabah, itu memang benar. Yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Yaman dulu digambarkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan dalam literatur Arab, Yaman disebut dengan Ummul Arab. Jadi induknya Arab itu Yaman. Iya. Kemudian juga kalau dalam literatur Arab Falik, artinya Arab Falik itu ada Arab yang berbahagia. Iya. Memang Yaman dulu itu dahsyat sekali. Dan sampai sekarang apakah itu juga memang pantas dan itu alasannya mungkin Pak Kiai disebut sebagai surganya pencari ilmu? Betul. Kemudian yang ketiga, di sana memang kalau kita mau belajar bahasa Arab, diakui atau tidak bahasa Arab yang baik itu memang dari Yaman. Jadi mereka, kenapa bisa demikian Pak Kiai? Mereka jarang menggunakan bahasa pasar, bahasa Amiyah. Kalau kita belajar di Mesir, itu mungkin malah yang kita bisa itu rata-rata, walaupun ada yang kemudian fasih, itu mereka belajar bahasa Amiyah, bahasa yang umum. Seperti di Arab Saudi, seperti TKI, itu kan rata-rata mereka bahasa Amiyah. Di Arab ini jarang dipakai. Ada dua tempat belajar bahasa Arab yang bahasa Arabnya memang bahasa fushah istilahnya, itu di Yaman dan di Sudan. Yang tadi saya katakan. Nah itu jadi itulah yang ketiga ya. Jadi alasan untuk belajar bahasa Arab dengan baik itu memang dari sana. Yaman. Kemudian ada hadis memang bahwasanya al-hikmatu Yaman, Yamani wal fikhu Yamani. Memang betul di sana suasana belajar itu dapat betul-betul dirasakan. Nah, jadi itulah yang mungkin menarik orang-orang untuk belajar di kemudian Yaman yang kelima tadi saya katakan tradisi di Yaman itu hampir sama dengan tradisi di Indonesia. Gimana Pak Kiai? Misalnya mereka di sini kan orang terutama ikhwan-ikhwan kita di NU ya, mengatakan Mauludan itu di Yaman ada semacam itu. Nah, kemudian bawalah kemari misalnya semacam itu. Jadi tradisi hampir sama dengan yang di sini. Sedikit saja Pak Kiai, kurikulum yang diajarkan di markis ataupun di semacam pesantren dan di perguruan tinggi di sana tuh di sana persis seperti di sini. Ada satu lembaga resmi itu yang Al-Jami'ah, kemudian ada Al-Ma'ahid, itu yang pesantren. Kalau di pesantren itu memang seperti di ini, jadi mereka tidak ada jenjang-jenjang pelajaran, tapi yang ada adalah kitab. Yang diajar kitab ini. Dan kemudian mengambil dari sana, kita langsung bisa ngambil sanadnya. Nah, karena Al-Jami'ah itu sudah seperti yang di sini. Baik. Jadi kurang lebihnya. Iya, Ustadz Lili, Yaman termasuk negara miskin di kawasan Timur Tengah. Kenapa sekolah atau perguruan tingginya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai banyak memberikan beasiswa, Ustadz Lili? Jangan dijawab dulu ya Ustadz Lili. Pasti dengan sabar untuk menjawab. Pemirsa, kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Seluruh aksi penyelamatan hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. iNews Malam hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan.
Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz, hadir Senin sampai Jumat, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Yudip sama-sama masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Yahsyallah Mansur MA dan bersama dengan Ustadz Lili Solehuddin MPDI. Saya kembali ke Ustadz Lili. Ustadz Lili, ya. Tadi seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Yaman ini adalah negara miskin di kawasan Timur Tengah, katakan seperti itu, tapi masih terus memberikan ratusan, bahkan selalu perguruan tingginya banyak memberikan beasiswa kepada pelajar ataupun mahasiswa yang belajar di sana. Bisa dijelaskan? Kan Pak Ustadz juga sudah pernah belajar di Yaman. Ya, mengalami. Oh iya, monggo. Baik. Jadi sebenarnya apa yang telah disampaikan tadi sebenarnya soal miskin itu memang dari sisi pendapatan negara kelihatannya itu agak termiskin lah dari dibanding dengan negara-negara Timur Tengah itu. Ya. Cuman kenapa ini begitu besar memberikan perhatian terhadap pelajar berupa beasiswa itu? Ya sebenarnya itu karena faktor ini personal yang ingin menyalurkan harta-hartanya itu untuk kemudian terutama kepada pendidikan itu besar sekali itu di sana, terutama ini Arab Saudi itu. Saya tempo hari di sana itu cukup banyak yang katakanlah hadir menemui kita itu, yang kemudian mereka ketika kita belajar itu tertarik untuk membantu begitu. Jadi ini jadi langsung begitu. Ngomong secara personal gitu. Iya, yang melalui melalui yayasan yang ada itu. Kemudian menyampaikan mahasiswa yang ada belajar di tempat itu, kemudian mereka tertarik untuk kemudian membantu begitu. Nah ini kelihatannya kenapa Yaman itu begitu besar memberikan perhatian terhadap mahasiswa untuk belajar di sana itu ya karena memang donatur ada donatur yang memang sudah kelihatannya sudah tetap gitu ya untuk disalurkan guna peningkatan masalah pendidikan gitu. Tadi waktu off air kita bicara ya Pak Kiai dengan Pak Ustadz bahwa masih banyak mahasiswa atau pelajar kita yang berada di Yaman saat ini, bahkan yang sedang mengambil S2, ada yang sudah kembali ke Indonesia, tapi masih ada juga yang menetap. Apakah bisa dijelaskan untuk statement ini? Ya ini pertama karena mungkin dia belum merasa puas terhadap ilmu yang dia ingin capai begitu ya, sehingga ya kita mempersilahkan karena masalah ilmu itu kan memang itu sangat-sangat penting sekali. Bukan kebutuhan dasar kehidupannya, karena itu barangkali karena faktor itulah ingin menggali lebih lanjut lagi kaitannya dengan keilmuan yang dia ingin geluti itu, yang dirasa belum merasa cukup barangkali gitu. Nah ini yang saya lihat selama ini, yang akhirnya ada setelah selesai S1 dia ada keinginan untuk melanjutkan S2 dan seterusnya itu penyebabnya. Ustadz Lili, Anda terakhir bisa berkomunikasi dengan mereka dan tetap, apalagi mereka yang saat ini menempuh pelajaran S2 katakan seperti itu di sana. Mereka berada di zona nyaman atau memang sudah dijamin bahwa tidak akan terjadi konflik di area tersebut? Sementara ini ada kekhawatiran dari kita yang belum tahu tentu, kan keadaan di sana seperti apa? Kita tentu karena di sana juga kita akan kerjasama dengan KBRI yang kita ada di sana, sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin bisa membahayakan secara fisik ya tentunya akan segera dibantu begitu. Nah sejauh ini nampaknya belum sampai ke sana, sehingga kondisinya masih tetap dalam kondisi kondusif untuk mereka belajar di sana gitu. Adakah yang memperingatkan ataupun yang memberikan katakan imbauan atau aba-aba untuk siap-siap mungkin dalam semester ini kita harus cut dulu dan kembali ke Indonesia, ada nggak seperti itu? Atau tetap berjalan semesteran atau tetap berjalan
seperti biasa di tengah konflik? Itu tergantung nanti ini kondisional saja, tidak bisa diprediksi sebetulnya. Ini apa namanya sifatnya kondisional ya. Ya sejauh ini belum ada. Iya, baik. Saya ke Pak Kiai Haji Yahsyallah. Saat ini Yaman mengalami konflik yang hebat. Sebenarnya penyebabnya apa, Pak Kiai? Memang sebetulnya ini dari sejarah yang cukup panjang ya itu, tapi mulanya dari Arab Spring. Nah, jadi saat itu kan memang negara-negara ini bergejolak, dan waktu krisis pertama saya pas di sana, saya pas dapat undangan. Nah, jadi memang ada 2-3 kurang lebih sekitar di tahun berapa itu, tahun yang 2013 yang pertama baru-baru ini ya, baru-baru ini ya. Jadi itu pas betul saya lihat demonstrasi di depan Universitas Sanaa. Itu yang menuntut Ali Abdullah Saleh itu turun. Nah, akhirnya kan memang turun dia. Nah, kemudian setelah itu diganti oleh Abdul Rabi Mansur Hadi itu. Nah, di dalam konflik yang demikian ini sebetulnya asalnya pure konflik politik. Nah, kemudian Ali Abdullah Saleh lengser dan sebetulnya dia tidak terima. Dia mencari dukungan bagaimana supaya dia bisa berkuasa lagi. Nah, kemudian ada kelompok Syiah di sana. Sebetulnya Syiah di sana itu moderat. Namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu memang termasuk salah satu dari sekte Syiah yang cukup moderat. Misalnya ada yang namanya Syiah Isna Asyariyah yang sekarang dianut oleh umat Islam di Yaman. Saya katakan masih umat Islam ya. Di Iran bukan di Yaman ya. Itu mereka sampai mengkafirkan para sahabat. Itu jadi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah ini kafir menurut Isna Asyariyah yang Syiah di Iran itu. Dan insya Allah saya cukup banyak membaca referensi tentang Syiah semacam ini. Nah, kalau Zaidiyah tidak. Zaidiyah itu hanya mengatakan Sayyidina Ali lebih utama dari Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman. Mereka tetap mengakui kekhalifahan 3 orang ini, hanya Ali lebih utama. Dan referensi kitab-kitab orang Zaidiyah itu banyak dipakai oleh orang-orang Sunni. Misalnya yang paling banyak ini di Indonesia, misalnya kitab Subulus Salam. Itu syarah dari Bulughul Maram. Itu karangan orang Syiah. Dari sana namanya Son'ani. Nah, kemudian ada kitab Nalul Autor. Itu nih semua mahasiswa Indonesia mesti kenal 2 kitab ini. Itu juga karangan orang Syiah Zaidiyah. Nah, kemudian karena Ali Abdullah Saleh ini awalnya dipandang oleh sekelompok Syiah Zaidiyah yang dan sekarang disebut Houthi. Houthi ini sebetulnya nama tempat. Nah, orang-orang yang berada di daerah namanya Houthi. Nah, kemudian dia menuntut supaya Abdullah Saleh itu lengser karena dia tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada Syiah Zaidiyah ini. Berontaklah dia. Nah, sampai kemudian Abdullah Saleh lengser. Nah, kemudian gantilah dengan Abdul Rabi. Abdul Rabi ini kemudian ternyata juga tidak memuaskan Houthi ini. Kemudian Houthi memberontak lagi. Minta lengser lagi. Nah, Ali Abdullah Saleh dapat kesempatan yang dulunya dia dilengserkan. Sekarang mau naik lagi. Enggak, dia mau naik lagi tapi lewati Houthi ini. Jadi ini kan sebetulnya masalah politis saja. Nah, kemudian akhirnya memang kita lihat di lapangan itu mereka banyak mengalami kemenangan. Nah, di Arab Saudi itu ada juga sekte Syiah. Nah, Arab Saudi khawatir nanti kalau ini Houthi ini bangkit, Syiah di Arab Saudi bangkit. Ketakutan dari rejim sekarang inilah kemudian dia menyerang orang-orang Houthi. Jadi pure menurut kami ini masalah politis. Bukan masalah agama. Masalah politis, maka terjadi perang saudara seperti itu ya. Ustadz dan Pak Kiai tetap di sini, jangan kemana-mana. Dan pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bersujud padamu, ya Allah, bersyukur padamu, ya Allah.
memastikan hari Anda penuh informasi terbaru. Disampaikan langsung setiap 1 jam. Cepat, aktual, dan update. iNews terkini. Hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Mengawali pagi hari Anda bersama berita pilihan dan informatif dari kami. Rencana kenaikan tarif ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Inilah video bawah laut yang direkam oleh tim penyelam dari SKK Migas di Selat Kalimantan. Menginspirasi Anda melalui laporan cuaca dan kabar terupdate. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kita kembali tetap di program tamu hari ini dan saatnya saya berbincang-bincang sedikit mengorek profilnya Ustadz Lili. Ustadz Lili, kalau nama lengkap Ustadz Lili Solehuddin MPDI, mantan Mudir Ponpes Al-Fatah Lampung. Ustadz, sebelum saya bertanya tentang profil Ustadz, ini kabarnya alumni santri Al-Fatah masih ada yang menetap di Yaman alias belum pulang ke Indonesia. Ya, betul ada. begitu Ustadz? Betul. Sejak kapan dan kuliah di mana santri-santri tersebut? Ya, sekitar 2010-an itu. 2000, ya, 5 tahunan kurang lebih ya Pak Ustadz? Ya itu karena tadi ada yang lanjut itu. S2? S2 gitu ya. Ada yang di Tarin, ada yang di Hadramaut gitu. Mereka itu antara lain Fahri, Komul Haq, ada Faiz itu. Masing-masing ngambil jurusan sesuai dengan bidangnya. Kalau Fahri itu karena dia kan dari hafiz Quran, jadi dia ambil tafsir kalau tidak salah gitu ya kan. Terus kalau Faiz ini kaitannya dengan bahasa di masalah syariah, dia ambil syariah itu. Itu sama-sama S2 juga diambil. Nah, itu yang memang masih ada di sana, dan juga ada beberapa teman-temannya itu yang mungkin namanya belum selesai S1-nya, dia masih ada di sana. Ada yang tinggal. Oh, santri kita ada juga yang menikah di sana. Ada yang istrinya orang sana. Orang sana istrinya. Sudah berapa lama menikah di Sudah sana? sekitar 4 tahunan. Dan tetap Dia punya di anak sana. sekarang. Inilah yang malah minta pulang. Oh, minta kembali ke sini. Iya, mau bawa anak istrinya. Oh. Mungkin dia di zona yang tidak aman. Yang tidak aman, ya, Yang betul. tadi yang boleh sampaikan di zona Santri yang dua tadi kita ya, Faiz Ya. sama itu di zona aman. Kita Alhamdulillah. doakan ya. Iya. Ustadz mudah-mudahan tetap Udah kita suruh pulang nggak mau. Oh ya, karena tetap mempelajari tafsir Iya, tadi betul mungkin katanya ya tadi. Pak Ustadz ya, Iya. begitu ya. Oke Pak Ustadz, cerita sedikit Pak Ustadz mengenai kalau boleh tahu ya Pak Ustadz, mengenai saat ini sedang menyelesaikan program doktor. Oh ya. Begitu Ustadz Betul. Lili. Dan bagaimana perkembangannya, konsentrasi di bidang keilmuan apa? Iya ya, jadi ya alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk melanjutkan studi ya. Karena memang belajar itu satu kebutuhan, seperti bernafas itu ya. Ya kata Rasul itu kan, kalau pengen dunia ya dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen keduanya juga dengan ilmu. Karena ilmu ini Sambil dilihat mungkin Pak Ustadz ini, Pak Ustadz dan Ya ini. Oh, ini Pak. Saya malah Kiai Yaman dengan anak saya. Iya, iya. saya kan tadi Iya, suasana di masjid. ya di masjid itu ya. Nah ini waktu kami dengan Iya. beliau. Waktu Nah di ini Yaman. saya yang ini nih yang
Paling pinggir ya? Paling pinggir nih keempat dari yang pinggir pakai kiri. sorban. Iya. Nah, ini saya. Waktu di kendaraan di Waktu di kendaraan sana. masih di Yaman ya? Ya, betul. Ini lagi ke ini apa namanya rihlah. Nah, ini saya dengan putri saya. Dan itu latar belakang gedung kebudayaan yang Itu ya, ini Mbak. Universitas ya? Oh, ini Mbak, itu tadi itu bekas tempat gereja yang dulu mau dijadikan Ka'bah. Nah, masih ada. Nah, ini saya bersama atas kebudayaan Syria. Iya. Ya, kita kembali lagi. Pak Ustadz Lili mengambil program, maksudnya mengambil konsentrasi bidang keilmuan apa untuk penyelesaian doktor? Islamic Studies kan itu, terus konsentrasinya memang pendidikan saya. Ya sesuai dengan S1 S2-nya kayak linear gitu. Sehingga saya di S3 mencoba untuk ambil itu. Hanya memang ini banyak saingan gitu ya kan, dan cukup ketat kelihatannya untuk di kita ini. Agak apa namanya persyaratan itu tuh memang sangat diawasi betul gitu ya. Dan ini sekarang sedang menyelesaikan disertasi, ya tentunya mohon doanya aja bisa dapat selesai dengan segera dan ridho Allah. Persaingannya kurang lebih apa nih? Ya ini banyak teman yang memang satu mengajukan ini disertasi sama gitu atau? Iya dengan program dengan judul yang apa namanya dengan konsentrasi yang sama gitu. Sehingga ini kadang-kadang rebutan apa namanya pembimbing gitu kan. Pembimbingnya itu terbatas untuk bidang itu gitu kan, karena harus spesialisasi. Kalau pendidikan ya pembimbingnya pun harus boleh tahu mohon maaf Ustadz, disertasi judulnya masih RHS nih. Oh, nggak boleh diungkapkan ya. Kalau boleh dikasih bocoran sedikit, saya mau tanya kenapa yang jelas konsentrasi itu disertasinya gitu. Ya memang masalah pendidikan, karena kita memang pendidikan itu menjadi modal awal ya, modal dasar untuk perubahan apa namanya ini peradaban itu. Melalui pendidikan itulah ya kita lihat juga bagaimana Jepang maju itu ya dari pendidikan itu. Oleh karenanya ya pendidikan ini menjadi modal dasar ya kan, untuk kita gali dapat sebesar mungkin, sejauh mungkin ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu, untuk ya tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk masyarakat secara menyeluruh gitu. Ustadz Lili, kalau kita bandingkan Ustadz Lili yang pernah juga belajar di Yaman, katakan dengan di Indonesia, masalah pendidikan tadi yang lebih mengkerucut fokusnya ke situ, bagaimana perbedaannya, boleh tahu, mohon maaf? Perbedaan Indonesia dan Yaman. Ya kalau Yaman memang sudah semua terkenal dengan surga ilmunya ya, kan? itu terus juga memang cukup berperhatian, perhatiannya sangat-sangat serius gitu ya, sangat konsen itu. Kalau di Yaman itu. Baik. Kita ini yang kadang-kadang mulai 50-50 aja mungkin masih perlu ditulis lebih lanjut gitu ya kan, untuk masalah perhatian terhadap terhadap pendidikan itu. Ya kita tahu ada alokasi sekian persen dari APBN juga kan, realisasinya seperti apa juga kita bisa tahu sendiri gitu ya kan. Iya gitu. Dan itu yang diangkat ya, kemudian bocorannya ya Pak Ustadz, itu kah? Nampaknya bukan itu. Bukan itu. bukan itu, hanya ini sebagai aja. Jadi bukan itu saya ambil gitu. Masalah pendidikan aja. Masalah pendidikan, saya pikir perbedaan antara Yaman dan ini kaitannya dengan ini ada wacana kan sekarang seperti yang disampaikan nih presiden kita ini nih, apa namanya, revolusi mental ini. Jadi kaitannya dengan itulah saya. Nawacita revolusi mental. Kaitannya dengan mental. Dengan mental itu disertasinya ya. Jadi pemirsa juga sudah mulai mendengar ini disertasi untuk gelar doktornya sudah sekitar revolusi mental. Pak Ustadz, sekali lagi saya ingin minta pendapat, kalau Yaman adalah surganya untuk mencari ilmu pengetahuan, katakan seperti itu. Kalau di Indonesia ibaratnya apa? Kalau Yaman ibaratnya surga, Indonesia? Ya pintunya. Pintu surga. Baik, itu yang luar biasa ya. Amin, mudah-mudahan bisa dijelaskan sebelum menempuh program doktor tersebut, apakah memang mengikuti tahap-tahap ataupun ada background cerita yang lain, Pak Ustadz? Cerita gimana? Untuk mengambil program doktor, kemudian ada perjalanannya, katakan seperti itu, Pak Ustadz. Ya dulu karena memang termotivasi pertama nih beliau sendiri ya kan. Ya ini guru saya sebenarnya dari ini kan. Jadi saya harus mohon maaf sama guru ya. Yang memberikan selalu support gitu ya kan, untuk bagaimana bahwa hidup itu
bisa eksis bila mana dibantu dengan ilmu gitu. Karena atas dasar itulah kita bagaimana terus-menerus bila mana selama ada kesempatan, selama itu pula kita lakukan untuk belajar. Baik. Selama masih ada kesempatan, insya Allah kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi. Seluruh aksi penyelamatan Hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. iNews Malam hadir pada hari dan jam berikut. di Tunisia. iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat tiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Mengawali pagi hari Anda bersama berita pilihan dan informatif dari kami. Rencana kenaikan tarif ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Inilah video bawah laut yang direkam oleh tim penyelam dari SKK Migas di Selat Kalimantan. Menginspirasi Anda melalui laporan cuaca dan kabar terupdate. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, Yudit Samanta kembali akan mengorek kalau tadi mengenai profilnya Ustadz Lili Solehuddin. Kalau saat ini izinkan saya, mohon maaf Pak Kiai, untuk mengetahui sedikit banyak tentang profil Pak Kiai Haji Yahyaullah, pencinta ilmu dan gemar mengamalkannya. Boleh cerita sedikit riwayat pendidikan Pak Kiai? Mohon maaf. Saya berlatar belakang pesantren salaf, jadi pesantren yang hanya mengajarkan agama saja, kurang lebih begitu. Nah, kemudian saya belajar bahasa Arab sudah mandiri, tidak mengikuti lembaga pendidikan bahasa Arab. Dari modal tadi cinta itulah akhirnya sedikit-sedikit saya bisa berbahasa Arab. Otodidak maksudnya Pak Kiai. Karena itulah saya kalau ke Timur Tengah biasanya memang ada undangan dari sana. Nah, jadi sebagai maksudnya? Sebagai narasumber. Narasumber. Iya, luar jadi kalau enggak ya karena ini kerjasama. Jadi tadi saya katakan. Boleh tahu tentang apa yang dibahas? Biasanya itu masalah pertautan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Baik. Itu karena memang hemat kami itu tidak ada dikotomi ilmu umum dengan ilmu agama, dan saya pernah ceramah di fakultas kedokteran di sebuah perguruan tinggi di Sudan, namanya Pak Ridho. Saya jelaskan di sana bahwasanya masalah kedokteran itu bukan masalah yang umum, tapi masalah agama. Jadi semua muslim ini seharusnya berkewajiban untuk belajar ilmu kedokteran, misalnya semacam itu. Dan yang kedua masalah Palestina, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Makanya saya punya buku ya. Bukunya ini ya Pak Kiai, bisa diceritakan sedikit Pak Kiai di sini? Buku ini Perjuangan Palestina, pemirsa. Dan di sini Perjuangan Palestina masa kini, tapi di sini editornya adalah Pak Kiai langsung. Sebetulnya saya pembimbing dari buku ini. Jadi ini ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian saya pembimbingnya, penulisnya adalah dua orang, yaitu Dr. Lutfi Mustafa Lutfi dan istrinya itu Neneng Hasanah Mustafa Lutfi. Dia penulisnya, saya pembimbingnya. Kemudian diterjemahkan menjadi. Bisa diceritakan sedikit Pak Kiai tentang cerita Palestina masa kini? Jadi perjuangan ini hasil dari karya ilmiah ketika kita mengadakan daurah di Yaman. Di sini isinya tentang
tadi keutamaan Yaman, kemudian hubungan Yaman dengan Palestina, kemudian hubungan Yaman dengan Indonesia. Nah, yang di situ hampir semuanya dijelaskan di situ. Bahwasanya Yaman ini memang ya sebuah negeri yang sudah punya banyak keistimewaan lah. Kan tadi dikatakan oleh Allah, digambarkan negeri Yaman itu dengan rajanya, dengan negeri Sabah. Sabah itu sebetulnya Yaman, dia punya hubungan lama dengan Palestina. Bahkan oleh Allah, Yaman ini disebut di dalam surah Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ila fi Quraisyin ila fi mihlan tasayyi, di mana Rasul orang-orang Arab Mekah itu mereka mengadakan perjalanan pada waktu musim dingin, mereka ke Syria, ke Yaman, kemudian kalau musim panas mereka ke Syria. Nah, jadi itulah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran semacam itu, dan masih banyak ayat-ayat tentang tentang Yaman itu. Sedikit bisa diberikan ilustrasinya dari Indonesia menuju itu Yaman. Ini tempat kami dulu belajar di situ bersama. Dari Indonesia menuju Yaman ini, yang ini. Itu tempat kita belajar. Jadi ya itu tadi hebatnya. Itu kami di sana itu selama 3 bulan dijamin semuanya, dari makan sampai buku-buku gratis semua, bahkan diberi beasiswa per bulan 1 juta. Itu rupiah, 1 juta rupiah. Kalau dirupiahkan semacam itu. Nah, jadi itu tentang tadi gedung tadi. Kemudian ya alhamdulillah, kemudian yang terakhir kami diundang ke Turki untuk menjaga narasumber di sana. Dan saya sampaikan sebetulnya Islam di Indonesia pun punya beberapa keistimewaan. Itu dimana Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas penduduk Muslim, itu alhamdulillah hampir tidak ada konflik agama di Indonesia ini. Nah, saya bilang kepada para peserta yang saya itu kami temui juga orang-orang pengungsi Syria, ceramah saya sampaikan apa keistimewaan Islam di Indonesia. Satu, Indonesia ini, Islam Indonesia masuk dengan tanpa pertumpahan darah. Tidak pernah terjadi peperangan di Indonesia, perang agama. Walaupun sebelumnya itu di Indonesia ini sudah ada agama yang established, yaitu Hindu dan Buddha. Mereka dapat menerima Islam dengan tanpa peperangan. Nah, kenapa? Karena mereka dai-dai yang datang Indonesia mengadakan pendekatan kebudayaan sehingga dapat diterima dengan baik. Dan yang datang memang rata-rata dari Yaman. Dai-dai yang datang kan dari Hadramaut, dari Yaman. Nah, kemudian keistimewaan yang pertama tadi di mana Islam masuk Indonesia tanpa pertumpahan darah. Kemudian keistimewaan yang kedua, dai-dai ini berhasil mengislamkan dengan orang yang begitu banyak. Dan sampai sekarang alhamdulillah Indonesia ini masih mayoritas berpenduduk Muslim. Ini adalah hasil dari para dai yang lalu. Dan alhamdulillah dalam kondisi aman, tenang, tentram begitu. Dan yang ketiga, dari segi wilayah, Indonesia ini wilayah penyebaran Islam ini begitu luas. Kalau misalnya dijadikan satu, itu bisa 7 atau negara di Timur Tengah itu. Nah, inilah keistimewaan Islam, penyebaran Islam di Indonesia. Apakah ini tidak dapat dijadikan sebagai satu sumber bagaimana sebetulnya Islam di Indonesia, sehingga memberi kontribusi Islam di seluruh dunia, di mana muncul ditambah Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak seperti Islam yang kelihatan sekarang terbentuk di zaman tadi, antara Islam sendiri, antara Houthi dengan Arab Saudi, konflik. Kemudian di Syria antara ISIS yang jelas-jelas itu bukan syariat Islam dengan orang yang tidak menentang, orang yang tidak setuju penentangnya. Nah, ini semuanya menunjukkan misalkan Islam itu warnanya merah, Islam itu warnanya darah, Islam itu kejam dan sebagainya. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Pemirsa, di dalam buku Perjuangan Palestina Masa Kini, Indonesia, Yaman, dan Al-Quds, di sini di bagian saran-saran, bagian halaman terakhir buku ini ada saran-saran yang ditulis bahwa perlu menyatakan sikap di kalangan ulama dan pemerintah Muslim dalam mendukung perlawanan Islam di Palestina serta memberikan bantuan terbaik
bagi kelanjutan perlawanan tersebut hingga dapat merebut kembali tanah yang diberkahi itu dari tangan musuh Zionis. Kurang lebih tadi seperti itu ya, yang Pak Kiai tadi ceritakan. Pak Kiai, kalau kita sekarang bicara mengenai STSQ, bisa dijelaskan sedikit riwayat ataupun sejarah berdirinya STSQ Abdullah Ibnu Mas'ud online? STSQ ini adalah dari pemikiran pembina Al-Fatah yang sudah Allahyarham sudah meninggal, yaitu Bapak Muhyiddin Hamidi, yang beliau prihatin bagaimana pengajaran Al-Quran kepada umat Islam. Muslimin ini begitu banyak, bahkan perkembangan jumlah terus meningkat, terus bertambah. Nah, bagaimana supaya mereka itu dapat belajar Al-Quran dengan mudah? Maka salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Kalau teknologi informasi ini digunakan, maka kita sebut Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online. Jadi mahasiswa tidak harus datang ke kampus. Dia dapat di mana saja, asal dia punya laptop, kemudian dia terhubung internet, dia dapat belajar di mana saja. Nah, inilah jadi keprihatinan beliau supaya Al-Quran itu bisa dipelajari oleh sebanyak mungkin umat Islam. Di dalam pengajaran di dalam Abdullah bin Mas'ud online ini siapa-siapa saja? Pengajarnya pun begitu. Pengajarnya dari seluruh dunia dosanya. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Sudan, ada yang dari Palestina. Mahasiswanya pun menyebar di seluruh dunia. Karena ini online dan bisa diakses siapa saja. Dan perlu registrasi dulu atau tidak di situ? Perlu, ada nanti. Ada caranya. Oke. Kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Bersujud, terus bersujud untuk memohon ridho-Mu. Aku yakin Engkau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga, membahas topik seru seputar Lampung. Birokratnya korup, begitu legislatifnya juga ngawur gitu. Tamu hari ini hadir menemani rehat sore Anda pada hari ini, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami, informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama satu pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Ya, pemirsa, iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kita masuk ke segmen terakhir dan saatnya kita agak sedikit bermain dengan kecepatan waktu, ketepatan jawaban juga. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Ustadz, bisa ya kita mulai sekarang. Ini temanya hendak dikemanakan Yaman. Pertanyaannya ada 10 pertanyaan, mohon dijawab secara bergantian. Pak Kiai dulu, ilmu pengetahuan harus diamalkan. Alat untuk mendapat keberhasilan, sukses. Ilmu keislaman Harus dicari. Tauhid. Dikotomi ilmu dalam Islam. Tidak ada.
Sama, tidak ada. Cinta ilmu atau cinta harta? Ilmu. Cinta ilmu. Sekolah di Yaman atau sekolah di Indonesia? Untuk belajar agama lebih baik sekolah dia. Dua-duanya. Yaman surganya pencinta ilmu. Betul pada satu saat. Sama. Konflik Yaman Harus diselesaikan. Diselesaikan. Ukhuwah Islamiyah di Yaman. Harus diperkokoh. Ukhuwah Islamiyah apabila dipertahankan akan menyelesaikan konflik Yaman. Yaman atau Palestina? Dua-duanya. Pembebasan Palestina mulai dari Yaman. Islam rahmatan lil alamin. Islam akan dirasakan rahmatnya bukan hanya oleh umat Islam saja, tapi oleh seluruh manusia. Wujudnya khilafah ala minhajun nubuwah. Subhanallah, terima kasih. Ternyata memang bisa sedikit menimba ilmu lewat cepat tepat tadi gamesnya ya. Saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, konflik Yaman lebih disebabkan persoalan keagamaan. Tadi perang saudara, katakanlah konflik ya antar saudara seperti itu ya, politik seperti itu kan. Terus mahab atau motif ekonomi, perebutan ladang minyak di Aden atau politik tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau mengenai yang itu? Kalau perebutan ladang minyak memang betul, tapi itu pengaruh dari luar. Nah, jadi Amerika, mohon maaf terpaksa saya sebut ya, memang dia ingin menguasai ladang-ladang minyak yang ada di Timur Tengah. Irak itu kita tahu begitu banyak sumber minyak di sana, maka dia sudah berhasil masuk ke situ. Nah, sekarang Yaman juga begitu. Memang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Timur Tengah walaupun dari segi pertanian, dari segi perkebunan dan sebagainya kurang, tapi dari segi mineral, dari segi tambang mereka sangat kaya. Dan Amerika sangat berkepentingan menguasai ladang-ladang minyak itu tadi. Dan tetapi sayangnya yang dia gunakan adalah justru negeri Muslim untuk menghantam sesama negeri Muslim. Ya, Pak Kiai, dengan konflik yang terjadi seperti ini, sebenarnya apa solusi yang paling terbaik? Nah, solusi yang terbaik ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu tidak hanya sekedar lip service, tapi memang betul-betul diamalkan. Karena sebetulnya umat Islam ini kan bersaudara. Kalau mereka bersaudara, tidak mungkin seharusnya ada konflik akan terus-menerus. Nah, bahwasanya terjadi konflik betul, tapi kalau sampai tidak terselesaikan, ini ironi. Karena sama-sama saudara, mesti dapat diselesaikan apabila kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan diamalkan. Baik, itu, baik. Insya Allah jaminan selesai itu konflik. Baik. Saya ke Pak Ustadz Lili. Pak Ustadz Lili, yang terjadi konflik di Yaman saat ini apakah juga mempengaruhi kondisi kita di Indonesia, terutama ya umat Islam katakan yang masih mendominasi di Indonesia seperti ini? Ya, secara akidah ya tentunya kalau ini merasa prihatin tentunya. Dan ini akan menimbulkan pernik-pernik. Ya ini konflik gap gitu, salah satu dengan misalnya kesatuan umat yang mestinya terwujud gitu kan, ini akan semakin jauh untuk bisa terlaksana dengan adanya itu. Kalau yang terjadi di Indonesia seperti apa? Atau di Lampung lah katakan seperti itu Pak Ustadz, ada pengaruhnya? Ya, sampai sejauh ini sebenarnya belum begitu ini kentara ya. Belum begitu kentara ya, artinya karena memang kita sudah saya menganggap bahwa tapi apakah Islam, sudah bisa dirasakan Pak Ustadz? Secara hubungan manusiawi lah. Mungkin itu ya jelas ada ya kan. Tapi secara akidah ya itu karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah agama ya kan. Jadi ini masalah politik ya itu lepas daripada jangkauan masing-masing negara kan, dia punya pengaturan sendiri-sendiri gitu ya kan. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada kaitannya dengan itu. Lalu saya ke Pak Kiai dulu, sejauh mana momentum konferensi Asia Afrika sendiri untuk Yaman? Ya, sebetulnya ini dapat menjadi momentum untuk mengingatkan bahwasanya negara-negara Asia Afrika itu dulunya bersatu. Ya. Dan kalau bersatu kan sangat indah. Karena sebetulnya muslimin itu seharusnya bersatu. Ajaran di dalam Al-Quran itu menghendaki muslimin bersatu.
sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seraya berjamaah, jangan berpecah belah. Nah, jadi momentum peringatan KIA ini menurut khidmat kami dapat mengingatkan mereka bahwasanya apabila mereka itu bersatu, mereka itu kuat. Mereka merdeka itu karena memang di antara negara Afrika, Asia Afrika ini bersatu, akhirnya satu demi satu merdeka, kecuali Palestina saja yang sekarang belum bersatu. Nah, jadi dengan momentum KIA itu mengingatkan bahwa betapa pentingnya persatuan. Nah, sekali lagi betapa pentingnya persatuan, baik persatuan antar umat manusia maupun persatuan antar umat Islam. Nah, dapat umat Islam ini dapat bersatu apabila memang mereka punya satu pimpinan yang disebut dengan imam atau khalifah. Insya Allah itu akan dapat menyatukan mereka menjadi satu. Begitu. Baik. Kalau kita melihat konflik yang terjadi di Yaman, kemudian kita juga melihat mirisnya, kurangnya pendidikan dan lain-lain, jika yang terjadi di, mohon maaf, pasti sudah mengenai selaku mantan Ponpes ya, selaku mantan mudir Ponpes Al-Fatah, apakah terus diberikan pendidikan tentang pemahaman tentang itu atau ada cara lain? Ya tentunya kita kan mengajarkan terhadap santri-santri atau anak-anak itu ya adalah Quran Sunnah. Kalau Quran Sunnah itu sifatnya sudah jelas, itu bisa diterima oleh siapapun. Baik. Sedikit saja closing statement, waktunya mepet. Silakan Pak Kiai. Bahwasanya konflik Yaman akan dapat diselesaikan apabila umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara konsekuen. Baik, silakan Pak Ustadz. Saya kira muslimin harus sudah mulai menyadari pentingnya kesatuan dan kembali kepada Quran Sunnah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Baik. Terima kasih sudah dapat hadir di studio bersama saya hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita dapat sharing lagi, memberikan penyegaran, pencerahan untuk umat Islam saat ini. Terima kasih Pak Kiai Haji dan terima kasih juga Pak Ustadz. Mudah-mudahan barokah ya apa yang kita informasikan hari ini. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ini saatnya Desa Manta segera pamit. Mudah-mudahan krisis di Yaman segera berakhir dan Yaman tetap menjadi salah satu surganya para pencinta ilmu dari pelajar dan mahasiswa. Saya Desa Manta segera pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative.